Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Nadia Henry dengan NIM 2005 adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Ingin menampilkan video hasil wawancara dengan 5 orang narasumber mengenai pendapat mereka mengenai anak berkebutuhan khusus. Untuk memenuhi tugas kuliah saya yaitu tugas 1, pendidikan nonformal bagi disabilitas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ismaniar MPD dan Ibu Fitri Dwi Arini MPD. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Nadia Henry, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan. Meminta izin kepada Ibu untuk mewawancarai adik untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Apakah Ibu mengizinkan saya mewawancarai? Izinkan. Terima kasih, Bu. Baiklah, untuk yang pertama saya ingin mengetahui identitas Ibu dan identitas adik. Untuk nama Ibu sendiri, Nama Ibu Nurianti, ya. Umur Ibu? 56. Tempat tinggal atau alamat sekarang di Kota Panjang. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Untuk nama adik, Nisa, umurnya sekarang berapa, Bu? 10. 10 tahun. Baiklah, Bu. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan bagaimana interaksinya dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Maksudnya? Misalnya dia berkomunikasi dengan baik dengan kita, Bu. Berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik. Dia bisa berbicara lancar dengan kita. Bisa. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kesulitan yang ia hadapi saat masa sekarang ini, Bu? Kesulitannya mungkin dalam belajar. Iya. Belum belajar ya. Dia pernah bersekolah, Bu? Enggak. Tidak. Berarti dalam kehidupan sehari-hari Ibu yang mengajarinya. Iya. Baiklah, Bu. Untuk kelebihan yang ia miliki, Bu? Pandaiannya? Iya. Cuci piring, menggosok-gosok ica-ica deh. Rajin mengerjakan. Iya, menyapu. Iya. Mengerjakan pekerjaan rumah. Iya. Saat masa perkembangannya dari kecil, apakah ada gejala-gejala yang muncul, Bu? Enggak. Nggak ada, Namun ada dulunya. Ada dirawat dulu. Ada kelebihan kromosom. ya kuning. Iya. Dulu adik didiagnosa Down syndrome ini pada umur berapa, Bu? Udah sejak lahir? Iya. Sudah sejak lahir. Ibu pernah membawanya ke rumah sakit? Ini dirawat di rumah sakit. Ibu melahirkan di rumah sakit. Dirawat. Waktu umur berapa? Sejak lahir lah. Dia pernah dirawat di rumah sakit? Dirawat 10 hari di rumah sakit sejak ibu melahirkan sampai 10 hari. Tapi setelah itu dia sehat. Cara ibu dalam mengasuh dan mendidiknya seperti mengajarinya dalam belajar, apakah dia ada menolaknya? Enggak. Dia menerima tapi sebentar. Pas dia tidak menerima itu apa yang ibu lakukan lagi? Mengajak dia bermain? Ibu biarkan aja dulu. Bagaimana upaya ibu dalam menghadapi anak istimewa ini? Ini biasa-biasa. Ibu dengan kesabaran.
dia tetap bermain dengan teman-temannya, Bu? Kalau ke temannya datang, iya, Dia tetap bermain seperti biasa. seperti kawan biasa. Iya. Untuk kondisi dia saat ini, untuk berbicara dia lancar kan, Bu? Lancar. Tapi untuk sosialisasi dengan orang ramai dia sedikit introvert atau pemalu seperti itu. Malu ya. Apakah ada rencana Ibu untuk kedepannya untuk adik Maksudnya? tentang pendidikan yang akan Ibu berikan, seperti memasukkannya ke lembaga sekolah seperti sekolah inklusi? Sekarang ibu belum, karena ibu tak ada biaya. Tapi kita tetap bisa mengajarinya secara mandiri. Iya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tanyakan atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Salah dan janggal saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Nadia Henry, mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Ingin meminta izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara mengenai anak berkebutuhan khusus. Ya, Apakah Bapak memiliki waktu dan mengizinkan saya untuk melakukan wawancara? ada milik waktu dan Baik, izinkan. terima kasih Pak. Ya, Baiklah, untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pandangan Bapak mengenai anak berkebutuhan khusus? anak berkebutuhan khusus adalah anak yang terlahir dari satu keluarga yang mempunyai kekurangan atau keistimewaan dibandingkan dari anak-anak normal lainnya. Pertanyaan kedua, apakah menurut pendapat Bapak anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan seperti anak normal pada lainnya? Ya, sama seperti setiap warga negara, setiap kita berhak mendapat pendidikan walaupun keadaan kita seperti anak tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut pendapat Bapak anak berkebutuhan khusus bisa disatukan dalam satu kelas dengan anak normal lainnya? Kalau menurut pendapat Bapak, anak yang seperti ini sebaiknya ada spesial kelas atau sekolah untuk membimbing, membina, mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Kalau disatukan dengan anak normal lainnya, mungkin ada saling menghambat proses pendidikannya, bisa mengganggu anak yang normal. Untuk pertanyaan selanjutnya, layanan pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus ini menurut pendapat Bapak? Yang pendidikannya sesuai dengan anak tersebut, kita istimewakan, kita lebihkan cara belajarnya, cara membimbing mendidiknya supaya anak tersebut tidak merasa kekurangan, tidak merasa minder dibandingkan dengan anak normal lainnya. Mungkin seperti sekolah luar Nah, biasa, seperti sekolah luar biasa. pendidikan inklusif. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di dalam masyarakat kerap terjadi pembulian terhadap anak berkebutuhan khusus ini. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Menurut pendapat Bapak, kalau anak berkebutuhan khusus ini tidak boleh kita sebagai orang tua atau sebagai masyarakat membuli. Seharusnya kita memberi motivasi, memberi semangat supaya anak tersebut bisa merasakan bahwa dirinya bisa seperti anak normal lainnya. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada motivasi atau saran yang ingin Bapak sampaikan kepada keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus di luar sana? Ya, sebagai kita yang perlu kita sarankan, kita sampaikan pada masyarakat kita yang kebetulan mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, sebaiknya kita lebih mengistimewakan, lebih betul-betul menghadapi, mendidik, membimbingnya supaya anak tersebut tidak merasa terkucilkan dari anak-anak normal kita yang lain. Baiklah,
Hanya sekian, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Kalau yang gagal saya mohon maaf. Sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Kanadia Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Ingin meminta izin kepada Ibu untuk melakukan wawancara mengenai anak berkebutuhan khusus. Apakah Ibu mengizinkan saya untuk mewawancarai? Diizinkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ibu mengenai anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus itu adalah memang anugerah dari Allah, tetapi anak itu jangan dibiarkan begitu saja, harus dilaksanakan pendidikannya sesuai dengan Pertanyaan kedua, apakah menurut pendapat Ibu anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan seperti anak normal lainnya? Iya, anak berkebutuhan khusus dia memiliki hak yang sama dengan anak yang normal, karena anak yang berkebutuhan khusus itu seharusnya lebih ditangani, lebih dirawat, lebih diasuh dengan sabar dan tabah sehingga dia memiliki seperti anak normal. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut pendapat Ibu anak berkebutuhan khusus itu bisa digabungkan dalam satu kelas dengan anak normal lainnya? Anak berkebutuhan khusus dengan normal lainnya tidak bisa digabungkan karena anak yang berkebutuhan khusus itu dia memiliki kekurangan daripada anak yang normal, sehingga bisa mengakibatkan anak yang berkebutuhan khusus itu dia merasa rendah diri dan anak yang normal bisa terganggu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, layanan pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus ini menurut pendapat Ibu? Anak yang berkebutuhan khusus itu harus dimasukkan di dalam sekolah khusus, yaitu misalnya SMP. Untuk pertanyaan selanjutnya, di dalam masyarakat kerap terjadi pembulian terhadap anak yang memiliki kekurangan ini. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Menurut pendapat Ibu bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu sering dibully itu adalah perbuatan yang salah, karena anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anugerah dari Allah, sudah dikabulkan oleh Allah, dan seharusnya orang yang membuli itu harus dihukum sesuai dengan yang dikerjakannya. Baiklah Bu, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada motivasi dan saran yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus di luar sana? Anak yang berkebutuhan khusus itu sebaiknya mereka juga dididik seperti anak normal, dan orang tuanya jangan merasa rendah diri dan jangan merasa terasing dari orang yang normal, karena anak yang berkebutuhan khusus itu sudah ada sekolah. Baiklah, sekian terima kasih saya ucapkan ke Ibu. Selamat datang. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Kanadia Henry, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Ingin meminta izin kepada Ibu untuk melakukan wawancara mengenai anak berkebutuhan khusus. Apakah Ibu mengizinkan saya untuk melakukan wawancara? Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ibu mengenai anak berkebutuhan khusus? Anak yang berkebutuhan khusus itu teristimewa dan ada keterbatasannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut pendapat Ibu anak berkebutuhan khusus itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya? Berhak untuk memiliki Pendidikan. pendidikan. Berhak Ya, karena setiap manusia berhak berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, pelayanan pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus ini menurut pendapat Ibu? itu seperti sekolah SLB, Seperti pendidikan inklusi yang dan khusus. yang perlu mendapatkan bimbingan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut pendapat Ibu anak berkebutuhan khusus itu bisa disatukan dalam satu kelas dengan anak normal lainnya? Tidak bisa.
karena mungkin terganggu pada anak normal lain. anak. Pertanyaan selanjutnya, di dalam masyarakat itu kerap terjadi pembulian terhadap anak berkebutuhan khusus ini. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Tidak boleh dibully karena anak itu perlu bimbingan dan motivasi. Seharusnya kita memberikan dukungan kepada. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada motivasi atau saran yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di luar sana? Mungkin seperti dalam Bimbingan, sabar dalam harus membimbing. sabar dalam membimbingnya. Baiklah, jadi dapat disimpulkan anak berkebutuhan khusus itu memang harus diberikan pendidikan yang khusus untuk dalam ia mendapatkan suatu pendidikan. Baiklah, sekian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Nadia Henry, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, ingin meminta izin kepada adik untuk mewawancarai mengenai anak berkebutuhan khusus. Apakah adik memiliki waktu dan memberikan saya kesempatan untuk berwawancara? Saya memiliki waktu. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan adik mengenai anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus ialah anak yang terlahir istimewa, namun dia juga memiliki kekurangan seperti mental dan lainnya. Apakah menurut pendapat adik, anak berkebutuhan khusus itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak normal pada lainnya? Anak berkebutuhan khusus tersebut berhak mendapatkan pendidikan yang sama karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk belajar. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut pendapat adik, anak berkebutuhan khusus itu bisa digabungkan dalam satu kelas dengan anak normal lainnya? Sebaiknya anak berkebutuhan khusus tersebut mendapatkan pendidikan yang lebih khusus. Berarti dibedakan dengan anak normal lainnya. Ya, seperti mendapatkan sekolah yang lebih khusus. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, layanan pendidikan seperti apa yang diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus itu menurut pendapat adik? Layanan bimbingan khusus yang seperti sekolah SLB, sekolah inklusi. Di dalam masyarakat kerap terjadi pembulian antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Bagaimana menurut pendapat adik? Sebaiknya untuk pembulian tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, dan kita seharusnya dapat memotivasi anak yang berkebutuhan khusus. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada motivasi atau saran yang ingin adik sampaikan kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di luar sana? Untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jangan berkecil hati, harus tetap semangat dan memotivasi anaknya supaya dapat mengembangkan potensi dari dalam dirinya. Benar sekali, karena anak yang memiliki kekurangan di dalam suatu hal pasti memiliki kelebihan di hal yang lainnya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.